Untuk harganya itu sangat mahal sekali dan bahkan berapa kali lipat dari koin yang ingin kita beli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang masalah network fee yang terlalu mahal ketika kita itu men-swap koin di market exchange PancakeSwap ya. Nah, dan di sini saya juga akan sekaligus memberikan solusi tentunya untuk kamu yang masih baru bermain koin micin. Di situ pastinya akan merasa mengalami kerugian ketika kita itu harus membayar network fee yang di situ menurut saya itu harganya juga terlalu mahal ya. Bahkan ketika kita itu hanya ingin membeli koin yang di situ nominalnya hanya sekitar $1 saja, kita itu harus membayar network fee sekitar $3 ya, yang seharusnya kita itu bisa mendapatkan 2 koin sekaligus. Di situ kita hanya mendapatkan 1 koin saja ya. Nah, akan tetapi sebelumnya untuk kamu yang baru mampir ke channel ini, untuk mensupport channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini ya. Nah, oke, untuk beberapa koin yang di situ masih baru atau baru listing di market exchange PancakeSwap ya, itu menurut saya masih sangat beresiko ya, apalagi di situ untuk kamu yang masih baru bermain koin micin dan di situ memberanikan diri langsung bermain dan mencari koin-koin sendiri yang pastinya di situ untuk rata-rata kebanyakan koin itu opsi pertama ketika ingin masuk atau listing ke market exchange itu pasti opsi pertama adalah PancakeSwap ya. Nah, akan tetapi untuk kamu yang masih baru itu pasti untuk menganalisa koin itu pasti masih susah dan akan merasa ragu ya, karena ketika kita itu menggunakan PancakeSwap pastinya kita itu membutuhkan lebih banyak modal ketika ingin men-swap koin. Untuk saya sendiri, saya biasanya itu menggunakan PancakeSwap itu hanya saya gunakan untuk beberapa koin yang di situ sedang presale saja ya. Nah, untuk koin presale itu secara otomatis untuk opsi swapnya itu masih menggunakan PancakeSwap ya, dan belum listing di market exchange lain seperti Hotbit atau Binance dan lain sebagainya ya. Nah, dan di sini untuk kamu yang masih baru bermain koin micin, pastinya di sini saya itu tidak menyarankan kamu untuk langsung terjun atau langsung bermain menggunakan market exchange PancakeSwap ini ya. Nah, di sini saya juga akan memberikan opsi lain, yaitu di situ ada Hotbit untuk opsinya ya. Karena saya sendiri di sini juga sudah membandingkan ketika kita itu men-swap dengan PancakeSwap, kemudian kita men-swap dengan Hotbit itu untuk opsi fee-nya itu sangat jauh ya. Sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan untuk swap koin yang di situ menggunakan PancakeSwap dan menggunakan Hotbit ya. Hal ini saya sarankan karena pastinya untuk beberapa koin yang sudah listing di Hotbit itu untuk potensi rug pull atau damnya itu lebih kecil ya, daripada kita itu langsung terjun ke market PancakeSwap ya. Nah, di sini saya akan langsung membuka untuk PancakeSwap-nya saja. Nah, dan di sini sebagai contoh saya itu ingin men-swap koin SafeMoon ya. Nah, dan koin ini juga sudah listing di Hotbit ya. Jadinya di sini dapat kita bandingkan untuk network fee-nya ya. Nah, di sini saya akan mengambil dulu untuk smart contract dari koin ini ya. Nah, kita ambil terlebih dahulu untuk smart contract-nya, kemudian kita langsung lanjut ke PancakeSwap ya. Nah, kita langsung buka saja untuk bagian PancakeSwap ini. Nah, di sini langsung terkoneksi ya. Untuk kamu yang masih baru, biasanya di sini untuk walletnya itu tidak langsung terkoneksi ya. Jadi harus dikoneksikan secara manual. Nah, oke, di sini akan langsung saya pastekan atau tempelkan untuk SafeMoon-nya ya.
Nah, oke, di sini sudah ada untuk opsi SafeMoon-nya ya. Nah, dan sebagai contoh di sini saya itu ingin men-swap sekitar 10.000 koin SafeMoon ya. Nah, dan di sini untuk sleep pack SafeMoon itu sendiri itu diharuskan minimal itu 12% ya untuk sleep pack dari koin SafeMoon ini. Nah, kemudian kita langsung klik langsung untuk konfirmasi swapnya ya. Nah, oke, dan ini dapat kamu lihat untuk network fee ketika kita itu menggunakan PancakeSwap ya. Untuk harganya itu sangat mahal sekali dan bahkan berapa kali lipat dari koin yang ingin kita beli ya, karena di sini itu kita itu hanya ingin membeli sekitar Rp5.000 saja, akan tetapi untuk network fee-nya itu mencapai Rp42.900. Dan inilah kenapa saya katakan untuk kamu yang masih baru bermain koin micin itu saya tidak menyarankan kamu langsung menggunakan market exchange PancakeSwap untuk bermainnya ya. Nah, selain itu ketika kita menggunakan PancakeSwap itu juga terkadang kita diharuskan untuk mengkonfirmasi 2 kali ya. Yang pertama yaitu masalah konfirmasi swap, yang kedua konfirmasi transaksi ya. Dan di situ pastinya terbilang sangat mahal sekali ya, bahkan sampai sekitar 4-5 dolaran untuk membayar 2 kali transaksi sekaligus ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke bagian Hotbit-nya saja ya. Nah, di situ kita bandingkan antara network fee yang ada di PancakeSwap dan yang ada di Hotbit ya. Kita langsung masuk ke bagian Hotbit saja. Nah, dan di sini saya mohon maaf karena Hotbit ini sendiri sedang mengalami maintenance ya, atau sedang menjalankan perbaikan server ya. Nah, di sini karena saya itu hanya sekedar berbagi, saya itu akan membagikan sedikit untuk masalah network fee yang ada di Hotbit ya. Nah, untuk Hotbit itu sendiri masalah network fee itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu ada global, kalau nggak salah itu global select, yang kedua itu global, yang ketiga itu pakai G ini ya, growth atau apa itulah. Nah, dan di situ untuk pembagian fee-nya yang pertama itu 0,05 ya. Dan untuk SafeMoon itu sendiri tadi itu masuk global select ya, atau masuk ke bagian yang swap yang pertama ya. Nah, biasanya untuk koin-koin micin itu masuknya ke global dan global select ya. Dan di situ untuk fee-nya itu hanya 0,05 sampai 0,3 saja ya. Dan untuk global itu 0,3. Jadi saya katakan 0,5 sampai 0,3 ya. Nah, jadi di sini karena saya itu tidak bisa mempraktikkan, jadi mungkin kamu bisa langsung tanyakan saja di komentar ya ketika kamu itu ada pertanyaan baru ya. Dan kamu juga bisa sekaligus menyarankan untuk konten-konten saya selanjutnya ya. Nah, oke, sebelumnya di sini ini hanya pendapat saya saja ya. Nah, untuk kamu yang sudah terbiasa menggunakan PancakeSwap, pastinya ketika saya ngomong atau saya memperbandingkan masalah ini, kamu pasti akan merasa tersinggung ya, dan saya mohon maaf. Dan seperti biasa, nothing is perfect and nothing is impossible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.